Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, hebat sekali anak-anakku. Nah, hari ini Bunita mau bercerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Angkat tangan. Bunita mau bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya Nabi Muhammad itu? Siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Nabiku. Iya, hebat sekali. Nabi Muhammad adalah nabinya orang Islam, nabi kita semua. Nah, pada suatu malam Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Berhijrah itu pergi dari Mekah ke Madinah. Kenapa beliau pergi? Kenapa beliau berhijrah? Karena di Mekah Nabi Muhammad dan umatnya mendapat penindasan, siksaan dari orang-orang musyrik Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy sangat memusuhi Nabi. Pada malam itu orang-orang Quraisy berencana untuk membunuh Nabi, anak-anakku. Nah, orang-orang Quraisy tadi bersembunyi di depan rumah Nabi Muhammad, mengintai orang-orang Quraisy tadi. Mereka berencana mau membunuh Nabi Muhammad, tapi Allah melindungi Nabi Muhammad karena Allah sayang dengan Nabi Muhammad. Siapa yang ingin disayangi Allah? Angkat tangan. Saya. Iya, kalau ingin disayangi Allah harus jadi anak yang baik. Iya. Nah, kemudian anak-anakku, ketika Nabi Muhammad tengah malam mau keluar dari rumahnya, kemudian Nabi Muhammad dengan izin Allah mengambil pasir segenggam. Kemudian pasirnya ini dilemparkan ke depan rumahnya kepada orang-orang musyrik yang sedang mengintai. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Orang-orang musyrik itu tadi tidak bisa melihat. Jadi, ketika Nabi Muhammad keluar rumah, orang-orang musyrik tadi tahu apa tidak? Tidak tahu, karena ditutup oleh Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perjalanan hijrah. Mengendarai apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Unta. Iya, betul, mengendarai unta. Karena pada zaman dulu belum ada pesawat sama mobil, adanya unta. Siapa yang sudah pernah lihat unta? Angkat tangan. Mas Kenzi belum? Mas Ferry belum? Iya, nanti kapan-kapan lihat ya. Di kebun binatang ada unta. Nah, kemudian Abu Bakar dan Nabi Muhammad mengendarai unta berhijrah ke Madinah. Tapi sebelum itu mereka bersembunyi di sebuah gua, namanya Gua Sur. Nah, pada saat itu Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, biarkan aku masuk ke dalam gua terlebih dahulu, biar aku periksa. Karena nanti jika ada bahaya, biar aku yang terkena, bukan engkau." Nah, Abu Bakar bersifat seperti itu karena Abu Bakar begitu menyayangi Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Ya, kemudian Abu Bakar masuk ke dalam gua. Guanya dibersihkan. Ternyata di dalam gua ada banyak lubang. Nah, Abu Bakar merobek bajunya menutup lubang-lubang itu. Tapi masih sisa 2. Ada 2 lubang yang belum ketutup. Akhirnya sama Abu Bakar ditutup pakai kaki. 1 kaki kanan, 1 kaki kiri lubangnya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, silahkan masuk." Nabi masuk gua. Nabi masuk gua langsung tidur di pangkuan Abu Bakar, anak-anakku. Dan ketika Nabi Muhammad tidur di pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba kakinya Abu Bakar digigit sama hewan berbisa dari dalam lubang. Kira-kira hewan berbisa itu apa ya? Ada yang tahu? Ular. Iya, betul sekali. Ular berbisa apa enggak? Iya. Nah, kaki Abu Bakar digigit ular dari dalam lubang. Dan itu terus digigit terus. Tapi Abu Bakar tidak berani apa? Berontak. Karena takut mengganggu Rasulullah sedang tidur. Tapi Abu Bakar karena tidak tahan terkena bisa, akhirnya Abu Bakar menangis sambil menahan kakinya terus digigit ular dari dalam lubang. Akhirnya air mata Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah, ke pipi Nabi Muhammad yang sedang tidur. Akhirnya Nabi Muhammad bangun. "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi?" Nah, kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi, kakiku digigit ular."
terus-menerus dari dalam lubang. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, "Hai Abu Bakar, tariklah kakimu." Abu Bakar bilang seperti ini, "Wahai Nabi, jika nanti aku menarik kakiku, maka ular itu akan menyakiti engkau." Nabi Muhammad tersenyum. "Abu Bakar, ular tersebut hanya ingin bertemu denganku. Dia tidak akan menyakitiku." Kemudian dilepaskanlah kaki Abu Bakar dari lubang tadi. Ternyata benar, ularnya hanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu langsung pergi. Karena Rasulullah Nabi Muhammad tidak hanya dicintai oleh sahabatnya, tapi juga dicintai oleh makhluk lain, termasuk ular. Nah, setelah itu, wahai Rasul, bagaimana dengan bekas gigitan ular tadi yang berbisa? Kemudian Rasulullah meludahi bekas gigitan ular di kaki Abu Bakar. Dengan izin Allah, alhamdulillah Abu Bakar sembuh. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Nah, anak-anakku, itu artinya Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sangat mencintai Abu Bakar. Kira-kira anak-anakku mau nggak dicintai teman-temannya? Mau nggak? Mau. Nah, ingat hadis yang pernah Bunita ajarkan, la yarham wala yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Malayarham layurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hebat sekali. Hari ini ceritanya sudah selesai ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.